Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Imam, kita lanjutkan dengan rentetan tadi, ada post-Pawis syndrome, itu satu kata. Karena ada banyak sekarang pejabat-pejabat itu, walaupun pejabat itu tidak harus tinggi ya, bukan eselon 1. Bahkan eselon sampai kepala desa itu, kepala RT pun kadang-kadang merasa kok saya enggak digunakan lagi. Kok saya tidak dianggap. Dulu kebiasaannya ketika jadi pejabat ada protokoler, kemudian ada apa yang disebut sekpri, juga macam-macam itu di lingkungannya, bahkan ada staf, ada ajudan, macam-macam. Lah kemudian setelah pensiun atau jabatannya ditarik, kaget, akhirnya menjadi stres dan depresi jauh sekali. Saya punya kasus. Ada kepala desa yang diberhentikan, kemudian dia itu depresi betul, karena sudah dua periode. Padahal jenengan kan 4 periode. 4 periode. Bukan 4 tahun, itu 4 periode. Di Muhammadiyah aja 20 tahun, Mas Habib. Ya Allah. Kan 20 tahun, sejak tahun 75 ya. Terus. Sampai tahun 96 di Muhammadiyah itu. 20 tahun. Lalu di UIN itu 4 periode, 16 tahun. Tapi lalu diajak Profesor Tolha Hasan di Unisma, Universitas Islam Malang ini jadi pembina, anggota Dewan Pembina. Diajak juga oleh si Pak Gus Solahuddin Wahid ke Tebuireng. Saya menjadi ketua yayasan. Saya ini ketua yayasan. Universitas Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng itu saya ketua yayasannya. Lalu saya juga diajak oleh Profesor Amal untuk menjadi ketua Dewan Kurator di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Jadi Prof. Imam ini lintasan ya, NU dengan Pak Muhammadiyah. Saya itu tidak mau konflik dengan siapapun, Mas Habib. Teruskan Mas Habib, teruskan ini. Jadi kebanyakan teman-teman itu begitu. Saya sendiri ya di kampus itu pernah dekan, pernah asisten rektor bahkan. Dan pernah menjabat di lembaga lainnya. Tapi ketika saya diberhentikan, saya istilahnya bahasa Inggrisnya enjoy saja, happy aja begitu, tidak ada beban. Oh ini kok dulu pejabat sekarang, dan saya menghormati siapa saja, jadi Pak Satpam, mulai Satpam, dan ya banyak orang yang heran aja. Jadi mungkin Prof. Imam juga banyak yang heran itu. Biasanya mantan rektor itu ya tidak semua, kadang-kadang terus stroke gitu loh. Mantan pejabat itu stroke gitu loh. Kaget ya, jadi begitu sedihnya, kadang-kadang jantungan, terus kemudian macam-macam penyakitnya. Jenengan tak sehat banget. Resepnya itu apa kalau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang banyak Mas Habib yang mengalami apa yang Mas Habib ceritakan itu. Tentang apa post-power syndrome setelah berkuasa. Setelah berkuasa lalu seperti merasa kehilangan segala-galanya gitu kan. Kalau dijawab dengan jawaban yang sederhana Mas Habib ya, sederhana. Bukan dari sisi agama lah, dari sederhana. Pengalaman saya di kampung aja lah. Di kampung itu kan ada pertunjukan namanya wayang orang. Gitu kan. Ketika main di pentas kan ada yang menjadi peran Janoko, ada peran Warkudoro kan itu kan. Lalu setelah main kan pakaiannya kan juga dilepas semua. Kan dilepas itu. Kan enggak power syndrome itu Mas. Power syndrome sudah dilepas. Iya kan. Aku pulang lalu kemudian pakaian Warkudoro masih dibawa pulang kan malah ditertawakan orang. Iya kan. Dikira gila. Contoh saya ini sederhana Mas Habib. Tapi sebetulnya saya ingin menjelaskan kenapa pemain Werkudara yang gagah kayak gitu ya, Janoko yang ganteng gitu kan, kok lalu tidak power syndrome. Karena dia tahu tentang dirinya sendiri gitu loh. Dia tahu diri
bahwa saya untuk main Werkudara itu ketika saya ada di panggung. Ini panggung kehidupan. Sosiologinya panggung depan. Panggung depan. Nah, maksud saya Mas Habib, kita ini harus tahu sebetulnya diri kita ini siapa. Seringkali kita ini kan mempelajari banyak hal ya. Kita pelajari kalau ilmu sosial, sosiologi, begitu banyak. Ya kan, psikologi, sejarah, antropologi, belajar tentang filsafat, belajar tentang kepemimpinan, manajemen dan seterusnya. Ternyata banyak orang lupa tidak mempelajari dirinya sendiri. Lupa tidak mempelajari dirinya sendiri. Siapa dia itu sebenarnya? Karena sehari-hari dia sebagai seorang ilmuwan ya, atau mungkin masih sekolah di sekolah kampus ya, mempelajari orang lain dan lupa tidak mempelajari diri sendiri, maka lalu akhirnya tahu orang lain, tidak tahu dirinya sendiri. Padahal mempelajari orang lain pun juga belum tentu benar. Karena ketika mempelajari orang lain, datanya belum tentu komplit, kan itu Mas Habib ya. Karena pengetahuan awal untuk mempelajari itu juga terbatas. Akhirnya dia hanya merasa tahu tentang orang lain. Hanya merasa tahu yang sebelumnya tidak tahu. Orang lain juga, tentang orang lain juga tidak diketahui, apalagi tentang dirinya sendiri. Padahal sebenarnya orang yang paling celaka itu bukan karena tidak tahu orang lain, Mas Habib, tapi justru karena tidak tahu dirinya sendiri. Makanya orang tidak tahu dirinya sendiri itu kan orang jelek. Tidak tahu diri kan sebutannya. Kamu ini kok tidak tahu diri. Ya. Seperti orang yang tidak tahu diri. Kan itu kan? Nah itu. Karena itu kalau di dalam Islam, mulai dari contoh saya di kampung dari pertunjukan sampai pada bagaimana memahami diri ini, di Quran itu malah yang diperintah bukan mempelajari orang lain, Mas Habib. Tapi disuruh untuk mempelajari dirinya sendiri. Di Quran itu dikatakan Iqra' kitabaka, bacalah kitabmu. Bacalah dirimu sendiri, yang ada di dalam dada ini ada kitab, catatan-catatan yang tidak pernah kita lupakan. Mas Habib sebetulnya sejarah sejak kecil sampai sekarang usia 75 tahun kan ingat. Kenapa? Karena dicatat oleh kitab yang ada pada diri. Lah itulah di Quran, Quran menyuruh kita untuk membacanya setiap hari. Iqra' kitabaka kafa binafsika, bacalah dirimu, cukup dirimu sendiri. Jangan untuk menghisapnya, baca diri sendiri. Dan ini banyak dilakukan orang sebetulnya itu. Jadi kalau tadi yang Mas katakan itu orang sindrom tadi, itu mungkin lupa tidak baca dirinya sendiri. Bahwa yang namanya kita ini dari mana, kita ini sedang di mana, lalu kemudian nanti kita akan kemana. Ini terlewatkan ini Mas Habib. Pengetahuan tentang ini mungkin orang mengatakan sederhana, tapi dimulai dari sini sebetulnya. Orang yang tahu tentang dirinya sendiri bahwa jabatan itu ada masanya. Jabatan itu kan ada masanya. Selamanya sampai seumur. Kan sekarang ada periodisasi. Gitu kan? Presiden 5 tahunan. Presiden 5 tahunan. Maksimal dua kali gitu kan. Jangan boleh berlebih-lebihan. Saya tidak lalu kemudian ingin ikut-ikut komentari Pak Jokowi. Enggak begitu Mas Habib. Bukan. Saya itu senang dengan Pak Jokowi. Senang saya. Menurut saya Pak Jokowi itu sederhana. Pak Jokowi itu tidak banyak bicara sebetulnya. Beliau ini kan gaya kampung seperti kita ini. Dibully juga diam itu kan. Tapi yang dikerjakan itu luar biasa menurut saya. Saya kalau pergi ke barusan saya dari Cirebon Mas Habib. Dulu kalau ke Cirebon itu kan 10 jam ya. Lebih 15 jam. Kemarin itu hanya 7 jam. Ya Allah. Maka di jalan itu saya
yang saya ingat ini Pak Jokowi ini bisa memperpendek waktu berjalan, waktu jaya tempuh dari 15 jam menjadi 7 jam dan nikmat ada ceklungan. Saya kan diundang di pesantren Al Khairiyah itu di Cirebon. Saya bilang, saya ini capek, sudah tua, ternyata dijemput Mas Habib dari Cirebon ke sini lalu ke sana. Mobil mewah lagi, Alfa. Iya. Yang saya bayangkan. Nah, kembali kepada Pak Jokowi, yang saya khawatirkan itu sebetulnya kayaknya kalau Pak Jokowi ditambah itu kan, kayaknya kita menghargai. Tapi kalau saya berpikir risiko, jangan-jangan apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah begitu bagus ini, menjadi rusak, lalu kemudian menjadi apa ya namanya, manusia ini, kita ini hidup di tengah-tengah manusia yang manusia itu innal insana li rabbihi lakanut, innal insana layatgha, innal insana lafi khusrin, khuliqa halua, ladulmun mubin, dolim yang nyata, doluman jauh la kafur. Berada di tengah-tengah manusia yang punya ciri-ciri seperti ini, yang saya khawatirkan apa yang sudah bagus begini ini lalu menjadi cidra. Nah, ini kita tidak ngomongkan itu Mas Habib, tapi ngomongkan apa namanya power syndrome itu tadi kan, power syndrome tadi. Nah, kalau orang tahu tentang dirinya sendiri, maksud saya, maka dia akan sadar bahwa jabatan itu ya hanya 4 tahun atau misalnya 5 tahun atau juga berapa gitu, sehingga lalu menjadi enak. Karena apa? Karena dia mengetahui tentang dirinya sendiri Mas Habib. Karena itulah betapa pentingnya agama ini sebetulnya, Islam ini. Islam ini sesungguhnya bicara apa? Islam itu sebetulnya yang ada di ajarannya di dalam Al-Quran. Di Quran itu tidak bicara tentang sains dan teknologi sebetulnya Mas Habib itu. Al-Quran itu bicara tentang diri manusia. Kalau bicara tentang agama, memang seharusnya bicara tentang diri manusia. Dan kalau orang tahu tentang diri, dia mengerti dirinya sendiri, maka dia tidak akan itu tadi Mas Habib, tidak akan power syndrome itu tidak akan terjadi. Apalagi itu, kalau menyadari bahwa di Al-Quran apa hadis itu bahwa apa dunia laibun walahun. Iya, itu Al-Quran. Itu Al-Quran Mas Habib, bahwa dunia itu ya hanya permainan gitu kan. Kayak sandiwara. Sandiwara gitu, dan itu sebetulnya waktunya ya hanya terbatas. Coba Mas Habib kalau sampean adakan pertemuan, apakah di masjid, apakah di organisasi, apakah di RT lingkungan Mas Habib, yang datang itu paling-paling kan orang yang umurnya 80 tahun ya. Orang yang 90 tahun kan tidak datang. Kenapa tidak datang? Ya memang sudah meninggal itu loh. Batas umurnya orang Indonesia itu mestinya kan menjadi pelajaran bahwa kita ini umur saja itu terbatas. Apalagi kemudian jabatan. Nah, itu kalau kita apa namanya mengurai mengapa kita ini kok lalu kemudian hati gelisah, hati sedih, kita kok tidak digunakan lagi gitu kan. Memang ada masanya ya. Kalau itu diketahui maka sebetulnya kita akan menjadi sadar. Ya. Lagi pula kalau kita belajar agama ini Mas Habib ya, belajar agama, yang saya katakan kemarin kan kita ini kan memang punya penyakit hati tuh Mas Habib. Itu kan bagian dari penyakit yang tidak berhasil untuk dihilangkan. Kalau kita itu sakit liver, kita sakit jantung, kita sakit paru, itu kita sakit diabetes kan ada obat. Tapi kalau penyakit hati itu memang tidak bisa. Agak susah. Itu susah. Tidak ada tabletnya. Tidak ada tabletnya. Tabletnya ya salat itu loh Mas Habib. Dan itu diterangkan di dalam Quran itu kan, fi qulubihim maradun, di dalam dada itu ada penyakit ya. Fazadahumullahu maradun, dan akan
ditambah penyakit ini, makin umur makin ditambah, makin tambah. Nah, penyakit ini itu memang harus dihilangkan. Lagi-lagi untuk menghilangkan itu ya lewat sholat itu, Mas Habib. Saya lalu mudah, yang mudah banget kan, inna sholata tanda anil fasa wal munkar itu kan. Makanya itu yang akan dihisab di akhirat nanti ya sholat itu. Awalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamah sholat itu. Manakala sholatnya bagus maka yang lain dianggap bagus, yang lain itu masih dihitung-hitung karena sholat. Kalau orang itu sudah sholat, yang saya katakan sederhananya salat itu adalah ikut Rasul ya. Di Baitullah saya katakan ya, di Baitullah itu penting, tempat itu ke sana, penting sana. Lah ikut Rasul, maka lalu kemudian Rasul itu kan toladan, Mas Habib. Tauladan, suri tauladan. Kalau kita itu ikut Rasul, maka ya semua kan aman. Aman, jasmani ruhani kita ini aman. Hidup kita itu aman karena ikut orang aman. Makanya saya kan selalu katakan secara sederhana, kalau kita itu ingin sukses di bidang ekonomi, ya kumpullah kepada orang yang sukses di bidang ekonomi. Kalau kita ingin ahli, kita sukses perdagangan, ya di perdagangan. Kalau kita ingin sukses peternakan, ya kumpullah dengan orang-orang peternakan, pertanian, ilmuwan dan seterusnya. Lah, kalau kita ini ingin damai, kita ingin selamat, hati kita itu tenang, maka kita ya ikut Rasul ini. Itulah beliau itu yang menyelamatkan kita sebetulnya. Karena itulah ikuti dia, ikuti beliau ini. Dan di Quran juga dikatakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manakala kamu ingin disayang oleh Allah, ikuti aku, kan gitu. Ikuti aku siapa? Aku Rasul. Ah itu kan, maka kalau kita ikut Rasul, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Karena perilakunya bagus. Itu yang bagus. Iya, Mas Habib mengatakan bagus itu, yang diikuti itu apanya. Kan begitu. Kita ini kalau agama lagi-lagi Mas Habib, saya selalu mengatakan dari sisi fisik. Kalau bukan dari sisi fisik, tadi dari ruhani. Kalau ruhani apa? Yang diikuti apanya? Yang diikuti selain itu kita sholat, maka hendaknya sholat kita itu melahirkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Ialah sidik. Apa saja yang kita lakukan itu harus atas dasar kebenaran. Kalau kita gandengan dengan jabatan tadi kan, kebenaran ini kalau jabatan kan 4 tahun ya sebagai rektor, dia 4 tahun, kalau pilih lagi 2 kebenaran gitu kan. 5 tahun ya 5 tahun 2 kali, ini benar, amanah. Artinya kita menjaga kepercayaan, tabligh, fatona. Nah kita dengan sholat lalu bisa melahirkan sifat-sifat seperti itu, maka hidup ini kan menjadi enak Mas Habib. Maka post power syndrome ini menjadi tidak ada. Karena satu, kita tadi mengenal siapa diri kita tadi. Kalau saya contohkan itu permainan wayang orang di kampung itu, ya kalau sudah pertunjukannya berhenti, baju-bajunya ya dilepas. Kalau kita sudah jadi rektor, ya sudah, enggak usah itu baju seragamnya itu dipakai lagi. Itu kan. Kadang digantung di kamar. Digantung. Nah, dalam wawancara ini saya ingat Mas Habib, seorang pegawai KUA di Pasuruan. Saya dulu kan sering ke Pasuruan. Ya. Ini tambahan saja yang mengatakan tidak sindrom. Ketika dia itu pensiun, dia akan menjadi kepala KUA Mas Habib. Apa yang ia lakukan? Baju-bajunya ini kumpulkan, baju seragam, baju korpri, baju safari, zaman dulu kan simbol-simbol safari itu dicuci Mas Habib. Lalu kemudian disetrika rapi, lalu ditata rapi begitu, lalu untuk apa Mas Habib? Ketika ada perpisahan di kantor, baju-baju korpri, baju-baju safari itu diserahkan di kantor Mas Habib.
Oh. Untuk apa? Agar kalau misalnya ada pegawai yang lain lupa tidak bawa korpri, maka dia bisa dipakai. Ya, Pak. Kalau itu kan jadi nikmat banget Mas Habib. Ya, Enak, kan tidak akan post power syndrome dia. Ada, sama sekali. Dia sadar betul ya pegawai pejabat Departemen Agama itu seragam ketika di panggung. Iya kan, bahwa dia memang tidak. Sebab kalau saya letakkan di rumah, atau saya sudah tidak akan menggunakan korpri, mau saya sudah tidak korpri, kan itu kan. Kalau saya menggunakan ini, baju saya safari ini saya kan tidak pantas lagi kok, masih seperti pejabat. Maka lebih baik itu dicuci, lalu disetrika, lalu ketika waktu perpisahan itu diserahkan kepada pejabat baru. Aku titip, bukan aku menjadi sakit hati, aku titip ini di kantor. Ini sudah tidak saya gunakan lagi karena saya sudah tidak menjadi pejabat di departemen. Nah, kasus kecil kayak gini kan perlu Mas Habib. Perlu, ya. Diutarakan untuk contoh gitu kan. Ya sedih, ya tidak semua orang. Nanti kalau diwajibkan untuk kembalikan kayak kebangetan Mas Habib, ya tidak usah lah. Tapi ada orang yang seperti ini. Ini kan orang yang tahu diri, bahwa dirinya itu adalah sudah pensiun, sudah purna tugas, dan memang waktunya berhenti. Maka lalu kemudian dia akan peran yang lain. Toh di dunia ini memang semuanya menjadi terbatas. Kalau ini bisa dilakukan kan bagus Mas Habib. Selesai masalah. Selesai masalahnya itu. Nah itu lagi-lagi sebetulnya yang ditata adalah hatinya sebetulnya. Hatinya, hakikatnya itu yang ditata hati. Tapi memang di dalam agama itu ada yang disebut dengan syariat, ada yang hakikat. Syariatnya itu peraturan-peraturannya itu dibuat. Tapi kalau hanya dari sisi pendekatan syariat, biasanya hatinya tidak, hakikatnya tidak, itulah lalu menjadi sakit hati seperti itu. Ini cerita-cerita ringan Mas Habib. Tapi di masyarakat banyak sebenarnya orang yang mengalami seperti itu. Saya juga senang sekali setelah tidak menjadi rektor, walaupun jadi sudah pensiun, enak. Dan kalau saya boleh bagi-bagi pengalaman Mas Habib, ketika saya jabat itu, yang sekarang ini ya pengalaman yang ingin saya bagi-bagi. Saya itu merasa bersyukur, saya merasa untung. Dulu saya itu kok berhati-hati dalam menggunakan uang negara. Sampai-sampai saya menjabat selama 16 tahun Mas Habib kan. Yang tadi saya katakan 4 periode. Bukan karena saya ini mau sombong ya, mau takabur, mau riak, bukan. Nah, tapi kalau apa yang saya lakukan ini bisa dijadikan baronan bagus. Selama saya jadi rektor, saya tidak pernah mengambil gaji rektor, Mas Habib. Oh, nggak ada? Tidak pernah. Selama 16 tahun. Gaji saya itu saya serahkan pada Elzawa. ZIS, zakat, infak, dan sodako kampus. Zakat, infak, dan sodako kampus. Lalu kemudian gaji saya itu saya transfer ke situ selama 16 tahun. Subhanallah. Lalu kemudian diikuti oleh para karyawan. Para dosen itu dulu kan dipotong 2,5%. Mereka kas saja karena saya 100%. Yang lebih mengharukan lagi Mas Habib, mahasiswa pun niru ketika ya itu. Allah. Mahasiswa itu kalau dapat beasiswa, mereka motong sendiri 30%. Jadinya banyak ya. Jadi mahasiswa saya itu ketika dapat beasiswa, itu ngikuti saya dan ngikuti dosen-dosen lain, motong 30%. Kalau mereka dapat uang 1 juta, dia hanya ambil 700. Yang 30 dikumpulkan bersama-sama, yang 300 dikumpulkan bersama-sama untuk beli alat-alat olahraga, beli alat-alat kesenian. Di kampus itu kan ada radio, Mas Habib, stasiun radio itu loh. Itu jangan dikira loh bahwa itu dibiayai dari uang negara, bukan. Dari potongan beasiswa yang dipotong oleh mereka sendiri. Sampai sekarang itu masih ada itu. Bahkan waktu itu kan sukses ya, saya ke orang-orang saya kirakan kampus jadi tumbuh. Di tempat depan pintu-pintu kantor Mas Habib,
pintu masjid, pintu asrama, ma'had itu, pintu depan rektor, pintu depan gedung kemahasiswaan. Kita kasih kotak itu loh. Kotak seperti kotak di masjid pos itu loh Mas, di depan itu. Orang-orang yang punya uang, yang uang kecil 2.000-an, 1.000-an, 500 yang ganggu saku itu, saya suruh masukkan. Itu hasilnya banyak Mas. Hasilnya itu satu bulan itu dikumpulkan itu bisa 20 juta, 25 juta untuk kegiatan mereka di kehidupan masyarakat itu kan. Nah, hal-hal seperti ini saya kira menjadi penting, dan karena saya tidak ya itu amanah, maka ketika selesai tidak post power syndrome. Ketika selesai mimpin, saya lalu berkebun, nanam sawi, nanam sadran, nanam kangkung di kanan kiri rumah. Yang itu hasilnya bukan lalu saya tambah uang pensiun, bukan. Saya bagi-bagi tetangga. Hidup itu lalu menjadi enak, Mas Habib. Hidupnya enak. Jangankan post power syndrome, kata post power syndrome saja tidak saya kenal kalau sudah diingatkan Mas Habib. Nah, ini karena banyak teman saya yang begitu. Baiklah, saya kira cukup panjang Prof. Imam, tetapi ini menarik karena ya kita ngomong apa yang kita lakukan. Pengalaman hidup. Perbincangan kita ini karena kita umurnya sudah di atas 70 kan, merekam pengalaman. Dalam pengertian jangan dinilai ingin ria, ingin takabur, ini bukan. Tapi ini adalah bagi-bagi pengalaman. Bagi penonton-penonton di luar sana supaya ya kami berdua ini bahagia banget. Tidak ada beban hidup. Saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi contoh dari para penonton sekalian. Barangkali ada yang post power syndrome, udahlah lupakan aja. Istilahnya jangan diingat-ingat juga. Anggap aja tidak ada. Tidak ada. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.